Pada sana Panganjali. Om Swastiastu. Teman-teman, kita mengawali kegiatan pembelajaran. Marilah kita berdoa menurut agama dan budaya. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, silakan ya duduk, adik-adik. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut materi kita. Kan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem imun. Nah sebelumnya untuk mengingat kembali kalian tentang materi sistem imun, di sini kalau mau ngadain kuis cuma 5 soal saja. Dan itu jawaban singkat dan bisa langsung dijawab. Iya. Udah siap semuanya? Oke, untuk pertanyaan yang pertama ya. Ya. Oke, ada perhatiannya. Di sana ada 3 kegiatan atau 3 LKPD. Nah, jadi bisa dikerjakan dulu dari LKPD 1, kemudian baru ke LKPD 2, dan yang terakhir LKPD 3. Silakan mulai berdiskusinya. Untuk mengerjakan LKPD-nya bisa diselesaikan. Dan untuk sekarang kita akan melakukan satu teknik yang disebut dengan teknik stop. Semuanya duduk dengan tenang. Sudah? Duduk dengan tenang. Pejamkan mata kalian. Kemudian coba tarik nafas. Tahan, hembuskan. Lakukan selama 5 kali, kemudian amati apa yang kalian rasakan. Sudah? Oke, bisa buka matanya ya. Sudah, oke, kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi, ada yang tahu nggak gini, apa fungsi dari yang tadi kalian lakukan dan kaitannya dengan sistem imun? Kalau bernafas itu kan ke sistem respirasinya. Kalau ke sistem imunnya apa kira-kira? Tidak tegang. Dia tidak tegang. Relax. Nah, pernah nggak kalian dengar bahwa kalau kita dalam keadaan stres atau dalam keadaan yang terbebani, itu biasanya menyebabkan sistem imun kita akan menurun. Nah, sedangkan kalau kita relax, sistem imun kita bisa meningkat dengan baik atau bahkan dapat terjaga sistem imun kita. Nah, dari kalian ini ada nggak pernah mendengar budaya-budaya yang berkaitan sama sistem imun? Mungkin waktu di COVID, waktu kalian daring di rumah, pernah kalian membaca artikel bahwa dengan ini bisa meningkatkan sistem imun kita, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Beryoga. Nah, beryoga kan salah satu kebudayaan atau salah satu tradisi yang terutamanya umat Hindu, karena dia tuh yoga tuh kan termasuk juga dalam ajaran agama Hindu. Nah, yoga itu merupakan salah satu gimana kita mengelola stres kita sehingga sistem imun kita bisa baik. Nah, selain itu ada yang lain nggak? Oke, salah satunya tuh yang ada di Desa Penglipuran. Apa ciri khasnya? Oh, kasut. Makanan atau minuman yang khas dari Desa Penglipuran. Oke. Oke. Oke, semuanya pernah minum lolah tuntung di sini? Jadi dia itu juga memiliki antioksidan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita. Habis itu apa lagi kira-kira? Atau pernah nggak di antara kalian ini ngoboreh? Nah, kapan kalian melakukan ngoboreh tersebut? Saat sakit. Biasanya borehnya itu boreh apa aja?
Oke. Lawan apa? Budaya tenun hebat. Nah itu tuh apa kira-kira kaitannya sama sistem imun? Kalau di Jawa itu kan Ya menghangatkan lagi. Jadi teh itu ditaruh di mana? Di kulit kan? Dia itu berfungsi artinya dalam pelindungan yang pertama. Jadi ketika terjadi infeksi, misalnya kalau masih infeksi tersebut masih ada di kulit kita, itu dia tuh akan membantu melawan penyakit itu. Baik dari kandungan dari borehnya tersebut maupun dari kita memberikan nutrisi kepada bakteri-bakteri baik yang di dalam tubuh kita agar bisa melawan bakteri-bakteri jahat tersebut. Nah, ada yang tahu lagi apa tradisi yang berkaitan dengan sistem imun? Oke, arak kalau dalam jumlah yang cukup dan tidak sampai berlebihan. Udah berapa dapat? 2, 3, 4, 6. Itu kan loloh-lolohnya. Apa aja lagi? Minyak kelapa. Minyak kelapa tuh diapain? Asli laskar kan mulai dia. kalau minyak kelapa tuh ada yang diminum gitu loh Kak. Oh, ada yang diminum. Kan biasanya kan kayak ibu hamil tuh. Itu tuh pertumbuhan bayinya mungkin gitu. Aku mana makan? Kan itu buat Wah, kayaknya. Kebanyakan orang tua tuh kayak gitu. Ya ada aja sih kayak penyakit kayak BT gitu loh kan. Kenapa? Oh dia maksudnya kayak gini loh. Wah, bisa kalau makro tuh kan tembakau sebenarnya. Nah, kalau pada rokok tuh itu kan dibakar. Sedangkan misalnya kalau budaya-budaya orang tua biasanya yang melakukan itu kan digigit atau ya ada itu. Jadi itu kan dia tuh nggak ada asapnya atau nggak ada udaranya sehingga dia tuh tidak masuk pada paru-paru. Tapi dalam jumlah yang secukupnya, nggak berlebihan. Soal kandungan nikotinnya kalau berlebihan kan juga bahaya. Kayak meditasi itu, habis itu ada kalau kalian mau menaik bajang atau menaik turun itu kan ada acara ngeraja suala sama ngeraja singanya. Nah itu apa yang kalian rasakan? Dikasih disekap Misalnya, dari siram-siram tuh kan, habis itu apa kita rasain? Kayak tenang atau enggak lah stres kita kan jadinya. Nah itu tuh kalau kita stres tuh kan otomatis menurunkan sistem imun. Nah kalau kita udah kayak berasa diistimewakan, berarti sistem imun kita meningkat. Kayak gitu jadi analisis. Apa? Mama udah kayak melukat itu. Ya siapa tahu kalian bisa melukat tuh bisa jawab soal UAS. Adik udah semuanya menemukan 2 gini. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan nggak? Apa yang sudah didapatkan? Baik, izin menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami itu budaya yang berpengaruh pada sistem imun. Yang pertama ada budaya minum loloh. Pasti teman-teman di sini udah tahu di sekitar kita pasti banyak yang jual loloh ataupun orang tuanya dibikin loloh atau kalian juga konsumsi. Nah, budaya loloh ini masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Bali. Disebabkan karena ada informasi dari media cetak maupun elektronik maupun informasi dari orang tua yang dulu bahwa adanya kepercayaan kalau minuman tradisional atau loloh ini dapat memberikan efek yang bagus untuk tubuh, misalnya seperti pengencangan kulit itu meningkatkan imun tentunya dan misalnya bisa menyembuhkan beberapa penyakit. Nah, ada pun loloh-loloh yang mungkin sering konsumsi itu ada loloh kunyit, loloh cincang, loloh pase, loloh daun walu dan lain sebagainya. Nah, jadi setelah kita minum air itu, terus menjadi berkurang dan itu akan mengancam kita tubuh. Jadi hubungan air kita dengan kita lingkungan tubuh dapat pada efek yang kita rasakan setelah minum air
bisa menginvestir. Di sini hasil diskusi dari kelompok kami, budaya-budaya yang berkaitan dengan imun, terutama di budaya Bali, yaitu adanya boreh Bali sebagai penghangat badan. Nah, di mana boreh itu merupakan masker tubuh tradisional yang dibuat dari rempah-rempah. Biasanya itu seperti lada, jahe, beras, pala, dan juga cengkeh. Nah, adapun hubungannya boreh dengan imunitas tubuh adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bisa menghangatkan tubuh, lalu yang kedua itu memperlancar peredaran darah, lalu yang ketiga itu mengurangi nyeri otot. Nah, biasanya boreh ini itu juga digunakan orang-orang Bali zaman dahulu kala untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Yaitu hubungan yang berpokok. Ini sebenarnya bisa meningkatkan tubuh, namun dalam kadar yang sedikit atau masih bisa ditoleran. Kadar lumayan ya tahu lah apa. Oke, mungkin sini kakak nambahin satu budaya ya, atau yang berkaitan sama kehidupan sehari-hari. Nah, pernah nggak kalian mendengar kalau ada orang yang habis melahirkan itu, bayi sama si ibunya itu tidak boleh keluar selama 3 bulan. Nah, itu kira-kira kenapa? Selain kepercayaan dalam hal magis, tidak berpengaruh sama imunitas dari si ibu dan anak, supaya tidak terpapar penyakit atau dalam masa pemulihan. Oke, jadi kita flashback ke sistem reproduksi. Nah, waktu kalian materi laktasi atau menyusui. Nah, ketika ASI pertama keluar tuh dia tuh mengandung apa? ASI yang paling pertama keluar. Kolostrum. Oke, kolostrum. Nah, kolostrum itu kan banyak mengandung sel-sel antibodi. Nah, jadi sel-sel antibodi ini yang akan membentuk sistem kekebalan tubuh pada si bayi ini. Nah, sehingga ketika 3 bulan berada di rumah tuh otomatis kan kegiatan yang dilakukan hanya menyusui saja. Sehingga itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada yang mau memberikan refleksi? Oke, yang dari sana dulu. Ini menurut saya pembelajaran ini sangat bermanfaat dan juga harus kita semua, jadi kita tahu apa saja yang bisa meningkatkan imunitas kita dan dari sisi yang kita lakukan. Apa yang berbeda dengan manfaatnya itu Oke, selanjutnya. Ya, untuk saya sendiri, sistem pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan sangat mudah dimengerti, karena sistem pembelajaran seperti ini yang membuat kita itu menjadi cepat paham, apalagi di sini mengenai materi imunitas atau bab terakhir yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi kalau secara berkelompok menurut saya itu akan lebih mudah memudahkan kita untuk penyerapan materi ketimbang kita terus dijelaskan saja menggunakan poin-poin presentasi seperti itu. Jadi ini merupakan refleksi atau yang bagus menurut saya dan sangat menyenangkan. Nah, terima kasih ya. Kita sampai jam 10 ya? Jadi 1 menit. Oke, lagi 1 menit aja ya, udah ada waktunya. Jadi karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan materi kita sudah habis semuanya. Ini untuk pertemuan besok kita akan coba latihan soal ya. Oke, bisa ditutup. Tugasnya bisa dikumpul dulu dan tertutup.